Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita kultivasi lewat cermin part yang ke-10. Di part sebelumnya, Feng Yun berhasil mengalahkan kelompok begal tim Storm. Dan di part kali ini, Feng Yun mengambil misi berburu monster harimau putih rank 6. Dan setelah itu, ada event Tournament of Power yang diadakan di Akademi Star Sign. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, ayo langsung kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di akademi, Feng Yun dan Bocil Pirang sedang membicarakan tentang kejadian kemarin waktu melawan tim Storm. Dari misi itu, mereka hanya mendapat 10.000 poin akademi. Wajar jika mereka cuman ngasih segitu. Soalnya keluarga Lin nggak dapat hasil jarahan dari tim Storm. Semua hasil jarahan masuk di kantong Feng Yun. Lalu si Bocil Pirang yakin kalau yang membantai semua anggota tim Storm pasti Feng Yun. Terus Feng Yun membalas kalau dirinya tidak ingin tampil mencolok dan ingin tetap terlihat low profile. Lalu si Bocil Pirang menertawai perkataannya Feng Yun. Kristal energi adalah material yang sangat langka. Kristal energi dibagi menjadi 3 kategori. Kristal energi tingkat rendah memiliki tingkat kemurnian sebesar 20-40%. Lalu tingkat menengah memiliki tingkat kemurnian 40-60%. Dan tingkat atas memiliki tingkat kemurnian di atas 60%. Dan yang dimiliki sama Feng Yun ini punya tingkat kemurnian sebesar 70%. Keesokan harinya, panel berpindah ke Mall Star Sign. Duit yang ada di kartu ATM tim Storm berjumlah 100 juta dolar. Dengan ditambah uangnya Feng Yun, total tabungannya sekarang adalah 170 juta dolar. Dengan jumlah uangnya sekarang, Feng Yun berharap kalau itu cukup untuk membeli rumah baru. Di dalam sana, Feng Yun sudah disambut sama mbak-mbak sales properti. Mbak-mbak sales ini memperkenalkan namanya dengan sopan ke Feng Yun. Nggak tanggung-tanggung, Feng Yun langsung bertanya berapa harga sebuah mansion. Si mbak sales menjawab kalau harganya sekitar 500-600 juta dolar. Terus yang mewah dan besar harganya bisa sampai miliaran dolar. Meskipun kau dari keluarga besar, mustahil bagimu bisa beli mansion dengan uangmu sendiri, Cil, batin Mbak Sales. Kukira aku sudah kaya, ternyata beli mansion aja kagak mampu anjir, teriak Feng Yun dalam hati. Kemudian Feng Yun bilang kalau ada mansion yang bagus nanti, Mbak Sales disuruh menghubunginya. Setelah itu, Feng Yun pulang dengan perasaan kecewa. Niatnya sudah bagus, tapi uang yang dia punya tidak mendukung. Jadi tidak ada pilihan lain selain mentransfer beberapa ratus ribu dolar ke panti asuhan. Sudah 2 bulan dia berada di wilayah dalam, tapi belum pernah jalan-jalan di kota. Mungkin ini bisa jadi kesempatan bagus bagi Feng Yun buat nyari orang kuat untuk diproyeksikan di dunia cermin. Lalu di dunia cermin, Gwyn bilang kalau jangan terlalu berekspektasi sama netizen random di dalam kota. Mereka sama ampasnya seperti murid Akademi Star Sign biasa. Terus Gwyn menyarankan untuk pergi ke guild petarung seni bela diri. Tapi Feng Yun pengen pergi ke wilayah tingkat tinggi. Soalnya di sana ada guild pembuat pil, guild khusus arai, dan guild-guild lain yang tidak ada di wilayah lemah seperti Star Sign. Sombong bener lu, baru juga OP dikit. Katanya mau low profile, ngomel Gwyn. Kemudian panel berpindah ke benteng tim Storm. Di sana ada 2 orang bertopeng misterius. Si topeng kecil sudah memprediksi kekalahan tim Storm. Dia langsung menghantam lantai. Bukan karena emosi, tapi karena mau ngambil sebuah alat perekam yang sudah dia sembunyikan. Setelah mengambil kartu memori dari sebuah kubus, dia memasukkan kartu memori tersebut ke sebuah alat di lengannya.
Lalu muncul rekaman pertarungan Feng Yun melawan Xuan Feng. Si topeng besar ini marah karena lagi-lagi yang mengganggu pekerjaan mereka adalah bocah yang sama yang sudah membantai tim Blue Throne. Tapi si topeng kecil tertarik untuk merekrut si Feng Yun ini. Dan mereka pun berencana untuk mengawasi Feng Yun sedikit lebih lama lagi. Kemudian panel berpindah di guild petarung seni bela diri Star Sign. Melihat situasi guild Star Sign, Feng Yun merasa kalau sedang berada di isekai. Orang-orang di guild heran, kenapa murid Akademi Star Sign datang ke guild petarung. Dari tadi yang dia temui hanyalah ampas-ampas seperti salah satu netizen ini. Terus di guild ada rame-rame orang. Ternyata ada sosok kuat yang lewat. Dia adalah Likuan si Quick Blade. Dia bahkan mampu membunuh Wild Wolf King rank 6 hanya dengan sekali tebas. Berikut status dan item drop dari Likuan. Dia punya bakat atribut api dan sword talent tuh. Apa ku bilang? Di guild kau ketemu orang kuat kan? Ucap Guin pada Feng Yun. Di antara petarung seni bela diri tingkat lanjut, dia ini merupakan salah satu yang terkuat di wilayah Star Sign. Lalu di guild, Likuan merasakan kalau ada seorang petarung tingkat atas yang sedang memperhatikannya. Tapi dia nggak tahu siapa orangnya. Lalu di dunia cermin, dawas! Feng Yun berhasil mengalahkan proyeksinya Likuan. Drop yang didapat adalah pedang tingkat rendah Star Pole. Feng Yun senang karena mendapat pedang. Jujur Li, Feng Yun gak suka beli pedang karena dianggap pemborosan. Dan meskipun Star Pole pedang tingkat rendah, tapi harga di pasar bisa sampai 1 juta dolar. Sekarang Feng Yun tambah semangat lagi buat grinding dan kultivasi di saat yang sama. 10 hari kemudian, Feng Yun sudah menghabiskan 10.000 poin akademi dan tidak membuatnya naik ranah ke petarung seni bela diri tingkat lanjut. Bahkan Feng Yun cuma mendapat bakat atribut api tingkat rendah. Guin mengingatkan kalau Feng Yun juga mendapat skill rank 3 Sword Art Pointing Star. Ditambah dengan Sword Talent, skill ini bisa menjadi lebih kuat. Karena gabut dan bingung dengan penjelasan skill-skillnya yang banyak, Feng Yun memutuskan untuk mengambil misi dan langsung mempraktekkan skill-skillnya itu di lapangan. Lalu di papan misi, Feng Yun melihat misi memburu harimau putih rank 6. Bukti penyelesaiannya adalah membawa taringnya. Dan jika berhasil, maka hadiahnya adalah 60.000 poin akademi. Kemudian di dalam hutan ada sebuah ledakan aura. Feng Yun sedang memburu monster kelinci. Harusnya dia membawa tas yang lebih besar biar bisa bawa balik banyak material. Di dunia cermin, Feng Yun nanya, "Oi Guin, di dunia ini ada nggak sih sistem inventory kayak di game-game gitu?" Guin menjelaskan kalau di dunia ini ada benda seperti itu. Master Arai yang sudah menyelesaikan penelitian tentang atribut ruang waktu sudah membuatnya. Dan benda itu tidak akan bisa ditemukan di wilayah tingkat 3 ke bawah. Feng Yun pun berharap agar bisa menemukan atribut ruang waktu dan bisa grinding di dunia cermin untuk mendapatkannya. Lalu dari kejauhan, Feng Yun merasakan energi Qi dalam jumlah besar di depannya. Feng Yun yang penasaran langsung gas pergi memeriksanya. Singkat cerita, Feng Yun pun sudah sampai di sebuah tebing. Dan di bawah sana ada para netizen yang lagi tawuran. Pohon-pohon di sana pada roboh. Tapi ada satu pohon kecil dengan buah yang tidak kenapa-napa. Di dunia cermin, Guin menjelaskan kalau buah itu disebut agglomeration. Efeknya meningkatkan kemampuan fisik seseorang. Dengan memakannya, maka bisa menyempurnakan teknik gotiran milik Feng Yun. Di sana ada banyak orang. Memang kau mampu mengambilnya? Tanya Guin. Hei, kau lupa ya? Aku kan punya mode Fadil bayangan, jawab Feng Yun dengan penuh percaya diri. Di dunia nyata,
Feng Yun sudah masuk ke mode Fadil bayangan. Dan sesuai dugaan, netizen di sana tidak ada yang menyadari keberadaan Feng Yun. Tapi ada satu orang yang tidak sengaja menyerang Feng Yun dengan skill bola energi cendol. Dan doas, seorang netizen gak bersalah kena hajar dari depan dan atas. "Buah ini milikku," teriak Feng Yun. Tiba-tiba suara tawuran menjadi hening. Semua netizen menatap Feng Yun dengan tatapan haus darah. "Woi, lari blok, malah bengong," teriak Guin. "Apa itu lari? Ganti rencana B," ucap Feng Yun sambil melempar buah ke kerumunan para netizen itu. Pria rambut biru mendapatkannya. Feng Yun langsung minta Guin untuk memproyeksikannya. Guin masih bingung sama Feng Yun. Lalu di dunia nyata, si rambut biru sudah kehilangan buahnya. Dan para netizen lain mulai memperebutkannya. "Sebenarnya mana sih yang mau kau proyeksikan?" tanya Guin dengan nada agak kesal. Di dunia nyata, perebutan buah terjadi sangat sengit. "Proyeksikan orang yang mendapat buahnya," tegas Feng Yun. Tapi Guin membalas kalau itu nggak bakal sempat. Buahnya bisa rusak duluan. Jadi mau nggak mau, Feng Yun harus merebutnya sendiri. Dengan skill Blue Butterfly Step, Feng Yun mampu melompat lebih jauh dan berhasil mendapatkan buahnya. Dengan skill Pointing Star, dia berhasil menjatuhkan para netizen yang berusaha merebut buahnya. Singkat cerita, para netizen yang ingin menyerang Feng Yun udah pada mokat. Dengan ini buah agglomeration resmi menjadi miliknya. "Apa-apaan bocil itu? Agak lain," ucap seorang pria rambut biru sambil gemetaran. Para bodyguardnya langsung menuntun si getar ini ke tempat rombongan mereka yang sedang berburu monster harimau putih rank 6. Di sisi lain, Feng Yun bingung mau memakan buahnya nanti atau sekarang. Guin menyarankan untuk memakannya sekarang. Tapi Feng Yun gak mau. Lagian buahnya juga tahan lama dan gak gampang busuk. Jadi lebih baik disimpan dan makan nanti pas udah pulang. "Goblok, gimana kalau buahnya dicuri orang? Buah itu harganya bisa puluhan juta loh," teriak Guin. Feng Yun pun refleks langsung menenangkan Guin. Terus di dunia nyata, Feng Yun berhasil mengalahkan Red String Snake yang merupakan monster rank 5. Karena dia punya kekuatan sistem cermin, dia harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Kemudian Feng Yun menyadari sesuatu. Monster harimau putih rank 6 sudah menampakkan diri. Dari penampilannya, monster ini terlihat sangat kuat. Dan raw, auman harimau ini membuat Om Botak Brewok dan para bawahannya mulai waspada. Om Botak Brewok sedang menunggu anaknya sebelum menyerang harimau putih itu. Tak lama kemudian, si anak pun datang. Dia adalah pria yang tadi gemetaran setelah melihat kekuatannya Feng Yun. Si bodyguard tanya, kenapa tuan mudanya terlihat ketakutan dan bergetar begitu. Ternyata dia masih teringat dengan Feng Yun. Terus dari kejauhan, dia menyadari keberadaan Feng Yun. Dia sangat yakin kalau itu adalah bocah yang tadi membantai para netizen waktu di tebing barusan. Lalu Feng Yun sudah berhadapan sama si harimau putih. Om Botak Brewok bertanya, apa anaknya mengenal si bocah itu. Harimau putih ini setara dengan puncak petarung seni bela diri. Rombongan Om Botak Brewok ini yakin kalau bocah ini bakalan mokat kalau melawan harimau itu sendirian. Jadi si Om Botak berencana menyelamatkannya. Tapi si getar menyarankan untuk jangan mendekati bocil itu. Ternyata Feng Yun udah mendapatkan skill Quick Blade-nya Li Kuan. Dengan menggabungkan sword talent milik Feng Yun, maka Feng Yun bisa mengeluarkan sword skill tingkat atas. Om Botak Brewok merasakan aura kuat dari pedangnya Feng Yun. Dan wush, adu serangan antara Feng Yun dan harimau putih pun dimulai. Tekanan kekuatannya sangat kuat sampai membuat Om Botak Brewok
dan si Getar plonga-plongo. Feng Yun pun berhasil mengalahkan monster harimau putih rank 6 hanya dengan sekali tebas. Om Botak Brewok ingin membangun hubungan baik sama Feng Yun, tapi si Getar menyarankan untuk pergi saja dari hutan ini sekarang. Di dunia cermin, Feng Yun kesal karena harimau putih itu mati dengan sangat mudah. Tapi itu salah Feng Yun sendiri, karena menggabungkan semua teknik pedangnya untuk melawannya. Tapi Feng Yun tetap senang karena akan mendapatkan 60.000 poin. Lalu dari jauh, rombongan Om Botak Brewok menyapa Feng Yun. Om Botak Brewok ini bernama Gan Hua. Dia merupakan presiden dari perusahaan Defense World. Feng Yun pun memperkenalkan dirinya juga. Dan setelah itu, Om Botak Brewok ingin menjalin kerjasama dengan Feng Yun. Dan jika mau, Feng Yun bisa membeli segala equipment dari perusahaannya dengan harga aslinya. Nggak usah repot-repot Om. Kalau kau mau, aku bisa menjual mayat harimau putih ini padamu, ucap Feng Yun. Setelah transaksi, Feng Yun langsung pamit pulang sama rombongannya Om Botak Brewok. Aku sudah melakukan bisnis selama 20 tahun. Baru kali ini aku merasa kena scam anjir, batin Om Botak Brewok. Setelah misi selesai, sekarang saatnya Feng Yun buat memakan buah agglomeration-nya. Tapi sebelum itu, ada hal yang mau dia coba. Nggak pakai lama, dia pun menghubungi ketiga bocil top global Gibeon untuk datang ke asramanya. Bos Feng Yun, ada apa kau memanggil kami? Teriak ketiga bocil ini dengan serentak. Feng Yun menjelaskan kalau dia habis menyelesaikan misi di hutan dan sekarang mau memberi ketiga bocil ini hadiah. Feng Yun memberikan sebuah kotak ke si bocil pirang, yang membuat si bocil pirang langsung merasa senang. Tunggu, ini buat yang Tian aja deh. Kupikir kau masih belum pantas untuk mendapatkannya, ujar Feng Yun. Yang Tian langsung menerimanya dengan senang hati. Tapi nggak jadi, Feng Yun langsung memilih untuk memberikannya ke Yunsu. Sontak Yunsu langsung salting, tapi Feng Yun mengambilnya lagi. Karena dirasa mereka bertiga nggak pantas, maka sebagai gantinya Feng Yun memberi masing-masing dari mereka 10.000 poin akademi. Bos Feng Yun emang agak lain anjir, batin mereka bertiga. Ternyata ini cuman rencananya Feng Yun. Dia memberi buah agglomeration-nya pada bocil pirang. Dan setelah diproyeksikan, Feng Yun mengambil buahnya dan diberikan ke Yang Tian. Begitu seterusnya sampai kepada Yunsu. Ini adalah trik menggandakan barang, sehingga Feng Yun bisa menggrindingnya kapanpun dia mau. Dan karena trik ini, sekarang Feng Yun punya 4 buah agglomeration. Dirinya berencana untuk memakan 2 buah dulu. Rasanya agak lain, gak manis tapi ada gurih-gurihnya dikit. Kemudian dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Kekuatan besar mulai memasuki tubuhnya. Saat tubuh mencerna agglomeration, rasanya seperti seluruh tulang di tubuhnya dipatahkan dan dihancurkan sama palu. Feng Yun merasakan rasa sakit ini dari siang sampai malam hari. Satu aja udah kayak gini, apalagi 2 anjir. Kapan-kapan ayolah, ujar Feng Yun. Nggak tahu kenapa, saat berdiri kemeja putih Feng Yun robek. Seperti perkataan Gwyn, skill goteran Feng Yun sudah sempurna. Sekarang pukulan Feng Yun bisa mencapai 30 ton. Yes, dengan ini aku bisa memecahkan rekor lagi dan mendapat banyak poin, teriak Feng Yun dengan senang. Iya, cepat pakai bajumu, kau kayak orang hentai, ucap Gwyn ke Feng Yun. Keesokan harinya, Feng Yun berencana untuk kultivasi di Menara Suci dan berharap bisa menjadi petarung seni bela diri tingkat lanjut. Dari belakang, Yunsu berlari ke arah Feng Yun. Yunsu menginfokan kalau turnamen of power akan dilaksanakan di Akademi Star Sign. Feng Yun kemudian tanya,
Emang keuntungan mengikuti turnamen of power itu apaan? Pertama, Feng Yun bisa terkenal karena banyak orang dan sponsor yang menyaksikan event tersebut. Feng Yun nggak tertarik jadi terkenal, karena dia ini adalah penguasa bayangan di manhwa ini. Kedua, Feng Yun juga bisa bertemu dan bertarung melawan orang-orang kuat yang ada di akademi. Feng Yun masih nggak tertarik, karena jujur Li dia nggak suka gelut. Ketiga, kalau Feng Yun menang, maka dirinya akan hidup mewah di akademi dan mendapat 10.000 poin akademi setiap harinya. Mendengar hal itu, Feng Yun langsung antusias. Dengan semangat cuan, dia akan memenangkan turnamen of power ini. Yunsu mengingatkan kalau memenangkan turnamen ini tidaklah mudah. Saingannya lumayan kuat-kuat. Yang pertama adalah Luan Yun. Dia ini dikenal dengan sebutan King Kong karena kekuatan fisiknya yang besar. Lalu ada si kembar yang merupakan pendekar pedang top tier di Akademi Star Sign. Terus ada Lu Xuan, seorang pengendali angin tapi bukan avatar. Meskipun begitu, dia ini rank 3-nya Akademi Star Sign. Lalu ada pria gondrong yang sedang berlatih ilmu pedang di dekat air terjun. Dan sering si gondrong membelah air terjun yang ada di depannya dengan sangat mudah. Benar-benar sword intense yang kuat, puji si pengendali angin padanya. Si gondrong ini bernama Zhou Sheng, peringkat satunya Akademi Star Sign dan merupakan pendekar pedang Mad Dog. Di ruang kultivasi, Feng Yun sedang kultivasi menggunakan kristal energi yang dia dapatkan dari tim Storm. Proses penyerapan kristal energi berjalan dengan lancar. Dan crack, kristal energi pun hancur dan Feng Yun berhasil naik tingkat ke ranah petarung seni bela diri tingkat atas. Setelah naik ranah, Feng Yun merasa kalau sword talentnya bertambah kuat sampai 10 kali lipat. Nggak pakai lama, Feng Yun langsung mencoba sword intense-nya dan membuat ruang kultivasi tersebut rusak parah. Dia pun langsung cabut, takut disuruh ganti rugi ruangan tersebut. Siapa yang sudah menghancurkan ruangan ini? Apa dia nggak tahu seberapa mahalnya tempat ini? Ujar si suhu yang datang memeriksa ruangan. Singkat cerita, 3 hari sudah berlalu. Di luar asrama, Feng Yun mulai mengeluarkan kuda-kudanya. Dan dawar! Feng Yun berhasil menguasai skill kuat, yaitu Blazing Meteor Sword. Ini adalah teknik kuat yang dia dapatkan dari Li Quan. Kenapa kau menahan kekuatanmu? Luapkan saja semuanya, teriak Guin. Enak aja lu kalau ngomong. Kalau akademi hancur gimana? Yang ganti rugi kan tetap aku, balas Feng Yun. Tak terasa event Turnamen of Power sudah dimulai. Para peserta Turnamen of Power mulai memasuki arena. Feng Yun dalam hati pengen memproyeksikan mereka semua. Kalau kau memproyeksikan peserta random, paling-paling yang kau temui cuman yang kayak gini. Dan ini udah yang paling bagus di antara semua peserta itu, ucap Guin. Lalu dari belakang, ketiga bocil top global GB memanggil Feng Yun. Bocil pirang bertanya, di arena nomor berapa Feng Yun berada? Feng Yun berada di arena nomor 5. Mendengar itu, ketiga bocil top global GB bersyukur karena tidak satu arena sama Feng Yun. Yang Tian menjelaskan kalau mereka semua berada di arena yang berbeda. Terus dia mengajak mereka semua untuk bertarung dengan sungguh-sungguh. Mereka berempat pun langsung tos bersama-sama. Di masing-masing arena terdapat 100 peserta dan ada 50 arena. Itu artinya ada 5.000 peserta yang ikut serta dalam event Turnamen of Power ini. Hanya satu dari setiap arena yang akan melaju ke babak final. Murid Akademi Star Sign biasanya diincar duluan. Jika murid Akademi Star Sign tewas, maka tahun depan akan ada posisi kosong yang bisa diperebutkan.
Saat pertarungan Tournament of Power dimulai, Feng Yun langsung diserbu oleh banyak peserta sekaligus. Dan sering dengan skill Sword Slash, Feng Yun dengan mudah mampu menghabisi beberapa dari mereka. Di arena lain, ketiga bocil top global GB juga sedang berjuang mati-matian di sana. Para murid top global asli juga nggak mau kalah. Mereka juga membantai beberapa peserta sekaligus. Si kembar dengan combo mautnya, Luan Yun dengan pukulan Gomu Gomu no King Kong Gun. Lu Suan si pengendali angin juga berhasil mendominasi peserta lain. Zhou Sheng malah nggak ngapa-ngapain dan berhasil membantai semua peserta yang ada di sekitarnya menggunakan tebasan aura. Di arena 5, Feng Yun hampir mengeliminasi semua peserta. Om Botak dan Paman Lintian sudah menduga kalau Feng Yun akan menang mudah di babak awal ini. Ternyata Jasmine juga datang ke event buat nonton Feng Yun. Kau membantai tim Storm sendirian. Mana mungkin kau akan kalah di babak ini, batin Jasmine. Kok aku belum menang, Jir? Tanya Feng Yun. Ternyata masih ada anaknya Om Botak Brewok, si Getar yang sedang gemetar ketakutan. Si Getar ini langsung mengaku kalah setelah tahu kalau di arena 5 ada Feng Yun. Feng Yun ingat kalau si Getar ini adalah anaknya Om Botak Brewok dari perusahaan Divine Sword. Di bangku penonton, Om Botak Brewok tepuk jidat karena anaknya menyerah tanpa syarat kepada Feng Yun. Dengan ini Feng Yun lolos ke babak selanjutnya. Dan chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Terus jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.